Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pangeran Cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya sangat menyayanginya. Kita akan membahas tentang martabat Zatul Buhti atau alam la ta'yin. La ta'yin ini belum ada sesuatu yang nyata, hanya ada zat wajibal wujud. Sementara sifatnya, asma dan af'alnya itu masih ada di dalam zatnya, belum dikeluarkan, belum ta'yin khorijiyah, belum dikeluarkan. Maka banyak yang masih mengira bahwa alam semesta ini akan abadi selama-lamanya. Alam semesta yang kita lihat ini akan selama-lamanya seperti itu. Dikiranya Al-Quran hanya mengatakan secara hakikat yang dimaksud alam semesta adalah batang tubuh. Itu benar sudah kalau ditarik ke diri secara hakikat. Namun Al-Quran itu juga membicarakan tentang peristiwa-peristiwa sebelum alam semesta juga diciptakan, kemudian setelah kehancuran alam semesta dan peristiwa-peristiwa apapun sampai selesai. Namun yang sejatinya juga Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang alam semesta itu sendiri. Namun ketika kita tarik kepada diri kita sendiri, Al-Quran sangat jelas menjelaskan detail sebelum kita ada, dan ketika kita ada, dan ketika kita nanti pulang. Maka bagi orang-orang yang berakal sehat dan mempunyai ilmu nubuah, yaitu yang dibimbing oleh Rasulullah secara hakikat langsung, yaitu Sayyidina Ahmad, maka dia akan mampu membaca Al-Quran, Al-Quran Karim, kemudian dia membaca Al-Quranul Qadim, Al-Quran yang ada pada batang tubuhnya. Maka itulah ilmu nubuah, saudara-saudara. Itulah yang mampu membaca Al-Quranul Qadim, yang dimana sumber-sumber kitab-kitab yang sangat jelas, sangat direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca, karena kitab ini tidak pernah hancur sama sekali sejak Nabi Adam sampai sekarang, yaitu kitab batang tubuh jasmani dan rohani kita. Maka jangan heran banyak tarekat-tarekat yang berbeda-berbeda tentang pembacaan, atau banyak yang mengkaji untuk membaca batang tubuh jasmani dan rohani. Maka terbagilah tarekat-tarekat itu. Ada yang tarekat yang membaca dari semua ujung rambut, dari apa rahasianya rambut, kenapa diciptakan rambut, berapa jumlah rambut. Ada tarekat yang seperti itu, apa tujuannya diciptakan telinga, badan dan sebagainya, sampai mengetahui di mana letaknya langit, di mana letaknya bumi, di mana letaknya alam-alam martabat 7 di dalam diri, di mana letaknya telaga Al-Kautsar, di mana letaknya neraka, letaknya surga, letaknya Sidratul Muntaha dan semuanya. Dan itu pun setiap tarekat berbeda-beda tentunya, karena sirnya yang mampu membacanya itu adalah Rasulullah yang hakikat yang ada di dalam dirinya, yang memberitahu tentang kabar-kabar itu, pembacaan itu. Maka tentu berbeda tarekat, berbeda kepahaman di dalam membaca. Karena satu huruf saja di dalam Al-Quran ketika dibaca, ditarik ke diri, itu tafsirnya banyak. Maka sebenarnya tafsir untuk membaca itu ada 3. Ada tafsir seperti tafsir para ulama, mufassir-mufassir yang mampu membaca Al-Quran, kemudian menafsirkan dengan 15 bidang ilmu. Ada juga yang menafsirkan dengan akal, yaitu para ulul albab. Dan ada juga yang membaca Al-Quran kemudian menarik dirinya, kemudian itulah ilmu-ilmu nubuah, ilmu-ilmu yang Rasulullah secara hakikat. Maka kita akan jelaskan di sini suatu keilmuan yang memang disampaikan guru-guru kita, dan kita diperjalankan ke sana. Kemudian di alam itu masih banyak yang belum mengerti tentang alam semesta itu, bahkan sebelumnya alam semesta dicipta. Memang dikatakan bahwa alam semesta itu adalah wujud Tuhan, namun di sini wujud bayangan, wujud majasi, ataupun wujud khayali yang akan hancur, saudara. Yang kita lihat ini semua akan hancur.
Maka kita akan jelaskan mungkin di papan tulis yang sederhana sekali ini, mungkin bisa ditarik kesimpulan-kesimpulan yang ketika kita gambarkan semua di sini, insya Allah akan diberi paham oleh Allah. Tergantung Allah beri pahamkan atau tidak. Maka kita beralih ke gambaran papan tulis ini, yang dimana saya mengilustrasikan saja. Ini saya buat lingkaran seperti ini. Anggaplah ini tidak terbatas, tidak ada ujungnya, hanya zat wajibal wujud, hanya di alam zatul buhti, di alam goibul guyub, belum ada siapa-siapa kecuali zat itu sendiri, zat mutlak. Sifatnya belum dizohirkan, asma'nya belum dizohirkan, af'alnya belum dizohirkan. Ini sang maha ruang, berdiri dengan sendirinya tanpa siapapun, tanpa ciptaan apapun, belum ada yang namanya Tuhan dan sebagainya. Kemudian dia namanya di sini adalah Ah. Ah ini adalah gabungan antara alif itu zat, ha itu sifat. Jadi alif zat, ha itu sifat hayat, zat dan sifat, namanya dinamakan Ah. Kemudian dia ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian mau menciptakan makhluk untuk dikenal. Lalu dia tiupkan sebagian hembusannya dari ruhnya. Itu seperti dia tiupkan sebagian hembusan. Namun di sini titik nuktah goib. Nuktahnya goib, namanya Nur Allah. Nur Allah atau Nur Ahmad, atau bisa dikatakan Hakikatul Muhammadiyah, atau yang bernama Muhammad Mustafa. Jadi banyak namanya. Nur Allah bisa, Nur Ahmad bisa, Hakikatul Muhammadiyah, atau Muhammad Mustafa. Ini titiknya sebenarnya belum zohir. Titiknya titik goib, nuktah goib, Nur Allah. Kemudian Nur Allah ini memancar ke bawah. Jadilah Nur Muhammad. Jadi kedudukan A, kedudukan I. Di sini jadilah Nur Muhammad. Yang titik ini. Inilah alam semesta saudara nanti. Kita tarik lagi, ini Nur Allah, ini Nur Muhammad. Sudah titik zohir. Ini dikatakan alif terang, ini alif hitam. Alif putih, alif bolong, hitam. Ini. Kemudian di sini ini yang terjadi di dalam Al-Quran yang berbunyi ayatnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu yang dikatakan lauh mahfuz. Lauh mahfuz artinya nun. Nun lauh mahfuz. Nur Allah. Kemudian wal qalami wa ma yasturun, ini kolamnya pena. Ini pena berbentuk alif sampai ke bawah jadi huruf I. Ke Nur Muhammad, jadilah Nur Muhammad, tetesan itu titik zohir. Ini menjadi huruf ba. Namun kebalik. Atau bisa juga begini, sini. Kemudian jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di sini U. Jadi A, I, U. Kemudian di sini terjadilah Al-Fatihah. Kemudian sampai surat An-Nas, kejadian-kejadian. Taruhlah begitu. Terkumpul di sini sebenarnya di titik ini. Nur Muhammad. Inilah alam semesta, saudara. Nah, kelihatannya ini berpisah. Namun ini satu koneksi, satu channel. Nur Allah dengan Nur Muhammad. Jadi satu jua, saudara. Nah, inilah yang dikatakan makhluk. Yang di sini ketika dia nampak. Namun ketika dia di atas di sini, ini qadim. Ketika dia dibawa di sini namanya muhaddas, baharu. Karena dia menjadi alam semesta. Namun ketika dia di atas, ini qadim, ini muhaddas, baharu, ini qadim, terdahulu. Nah, jadi Tuhan itu yang mana? Dirinya Tuhan yang mana? Dirinya yang disebut dirinya Tuhan itu yang mana sih? Yang zatul buhti yang mana? Ini yang bernama Ah. Yang belum bernama, namun dinamakan Ah. Ini sang maha ruang ini yang tidak terbatas. Maka alam semesta ini yang begitu kecilnya dengan Nur Allah ini sama besar, namun di sini Nur Allah ini titiknya goib, ini titiknya terang.
titiknya zohir. Namun ini dikatakan juga dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Allah, Nur Muhammad sama Nur Muhammad. Nah, di mana diri Tuhan itu yang sebenarnya, diri zatnya tetap ada di sini. Jadi ini ibarat ikan yang tenggelam di dalam Sang Maha Ruang. Maka yang disebut Tuhan adalah ini, yang disebut makhluk adalah ini. Kalau ini ruhnya, Ruhul Akbar, Nur Ahmad, ruhnya yang meliputi semesta-semesta, Nur Muhammad. Kemudian di sini semua terkumpul, langit, planet dan sebagainya. Di sini semua berhubung sama sini. Di sini alam-alam akhirat, alam dunia di sini terhubung. Alam arwah, alam martabat kedua, martabat ketiga, ahda wahda, ahadiyah wahda. Ini ahadiyah yang pertama, ini wahda, wahidiyah, kemudian alam malakut terkumpul semua di sini. Kemudian misal ajsam, insanul kamil di sini. Terkumpul semua. Jadi Allah itu yang mana sih? Allah itu adalah gabungan daripada semuanya. Meskipun ini adalah bayangannya, ya, bayangan daripada zat wajibal wujud atau zatul buhti, tetapi bayangan dengan yang punya bayang, sifat dengan zat itu adalah satu, namun berbeda. Sifat dikatakan hamba, zat dikatakan Tuhan. Namun yang dikatakan Allah itu adalah segalanya, Sang Maha Ruang, Nur Allah, Nur Muhammad digabung semua. Karena Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada namanya, esa pada afalnya. Makanya dikatakan Allah itu meliputi segala sesuatu. Namun alam semesta ini yang kita kira tidak hancur, ini nanti akan dihancurkan. Ini semua akan dihancurkan lagi ketika kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya. Lalu Sang Maha Ruang berkata, di manakah raja-raja di bumi? Di mana Fir'aun yang mengaku? Di mana Haman? Di mana orang-orang yang mengaku bahwa dirinya ada? Maka tujuan diciptakan semua makhluk itu adalah untuk dikenal. Karena dia perbendaharaan tersembunyi, dia menciptakan makhluk. Dia menciptakan manusia untuk menyimpan batang tubuh itu, menjaga rahasia. Rahasia kesadaran Tuhan, kezahirannya ada pada batinnya hamba. Wazohiru abdi, wazohiru rabbi, wal batinu abdi. Zohirnya Tuhan ada pada batinnya hamba. Bukan berarti Tuhan itu adalah di dalam hamba, tidak. Justru hamba itulah berada di dalam diri Tuhan. Jadi Tuhan yaitu yang zat, hamba itu adalah makhluk, sifat, asma dan afal. Namun Allah itu pemilik daripada zat, sifat, asma dan afal, semuanya tanpa terkecuali. Meskipun wujud majasi, meskipun wujud-wujud khayali itu dikatakan Allah semuanya meliputi segala sesuatu. Bayangannya meskipun bayangan, karena Allah esa pada zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya. Namun yang dikatakan Tuhan yang sebenarnya, diri Tuhan yang sebenarnya adalah zat yang Sang Maha Ruang. Makanya dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang nyata melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan. Nah, Muhammad ini menanggung rahasianya, sirnya Allah, kesadarannya. Maka alam semesta dan seluruhnya berada di dalam dirinya Tuhan. Bukan Tuhan ada di dalam. Nah, inilah Sang Maha Ruang ini. Itu yang banyak keliru, dikiranya alam semesta itu tidak akan hancur, padahal nanti akan dihancurkan. Bahkan malaikat maut pun, malaikat Israel pun akan mencabut dirinya sendiri. Jadi memang kejadian-kejadian di Al-Quran itu memang betul, itu kejadian alam semesta ada, dan itu hak semuanya, tidak ada keraguan. Namun kejadian-kejadian alam semesta harus juga ditarik kepada ke dalam diri. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, Allah, malaikat Jibril, Muhammad atau Allah Muhammad, inilah kitab kan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab alam semesta menceritakan itu, kitab diri kita juga, di sini juga ada semua. Makanya disuruh pelajari diri, jangan keluar, karena mempelajari keluar kita tidak akan mampu untuk melihat alam semesta. Padahal alam semesta itu baik yang ruangan kosong ini dengan yang ruangan nampak, yang nampak semua adalah perwujudan kita juga. Justru adanya manusia, masih adanya manusia di muka bumi yang sebagai roh semesta alam, itu semesta tidak akan hancur. Namun ketika manusia sudah tidak ada, wali-walinya Allah yang membawa sir-sirnya itu, yang mengenal Allah yang sebenarnya, maka alam semesta tidak bisa lagi untuk menopang.
Karena ruhnya alam semesta, umurnya alam semesta ada pada ruhnya Khalifatullah yang 124.000 itu. Jika mereka semua sudah diwafatkan, tidak ada lagi penggantinya, apa namanya, pewarisnya, para nabi itu, para wali itu, maka alam semesta dihancurkan. Nah, maka kita tarik lagi ini Sang Maha Ruang yang mana? Yang mana dikatakan Tuhan, yang mana dikatakan hamba. Namun jangan pernah membedakan. Membedakannya hanya dari segi pandangan kalam, segi pandangan ilmu saja. Namun hakikatnya itu satu. Namun berbeda, satu namun berbeda. Tuhan dengan hamba, Allah dengan Muhammad itu berbeda. Namun satu. Allah, Nur, Muhammad tidak berlainan. Dia juga Sang Maha Ruang, yaitu diri Allah. Kemudian Nur, yaitu Nur Ahmad. Kemudian Muhammad, itu adalah Nur Muhammad, alam semesta yang nampak dan seluruhnya. Makanya orang tua kita selalu bilang, dua temasaran telu tamaleseng. Dua yang tidak bisa berpisah, tidak berlainan ini. Dua yang tidak bisa berpisah ini. Allah dengan Muhammad. Di mana ada Muhammad, pasti di situ ada Allah. Tiga yang tidak berlainan, Allah, Nur, Muhammad. Jadilah lafaz alif lam lam ha ini. Ketika digenggam jadi titik lagi, dibuka lagi jadi Allah. Titik itu adalah Sang Maha Ruang. Ketika dibuka lagi jadi lafaz Allah. Allah itu yang mana? Gabungan antara semua itu tadi. Allah Muhammad, Tuhan dengan hamba, Allah Nur Muhammad. Itulah Allah. Gabungan. Jadi semuanya tanpa terkecuali, meskipun itu bayang, disatukan semua, bayang dengan yang punya bayang, zat dengan sifat, asma dengan apal, satu semua, itulah yang dikatakan Allah. Namun Tuhan, itulah zat goibal guyub yang Sang Maha Ruang. Makanya sangat nampak sekali Nur Muhammad. Yang nampak ini semuanya adalah Nur Muhammad. Yang ruangan kosong ini, itu adalah Nur Ilahi. Namun dibalik semua Nur Muhammad dengan Nur Ilahi ini, itu ada Sang Maha Ruang. Karena dia meliputi segala sesuatu, dan alam semesta itu Nur Muhammad maupun Nurullah itu hanya setetes nuktah, setetes saja. Maka ketika kita sholat salah sekali, ketika orang sudah bertauhid, sudah ma'rifatullah, jangan lagi mengatakan bahwa sholat itu adalah menyembah. Sholat itu adalah penyaksian kepada itu tadi, seperti syahadat itu. Penyaksian kepada, dijawab sendiri. Orang yang sudah mengenal tentang syahadat rukun Islam itu, pasti sholatnya betul. Dan di situ rahasia-rahasia sholat 5 waktu itu banyak sekali. Di dalam 17 rakaat, di dalam segalanya, di Alhamdu juga. Membahasnya Alhamdu itu Masya Allah, ketika Sayyidina Adam diciptakan itu, ditiupkan ruh, kemudian sampai ke dadanya, terus langsung bersing, Alhamdulillah. Itu dipakai sholat juga. Dan dia takjub, mau berdiri melihat tubuhnya itu langsung bilang Allahu Akbar. Makanya kunci seseorang sholatnya hamba itu ada di takbir. Allah, zat dengan sifat. Begitu. Jadi ketika kita melihat keluar semua, bahkan di batang tubuh, itu yang dilihat adalah semuanya adalah nur. Nur Allah dengan Nur Muhammad. Lalu Sang Maha Ruang di mana? Itu tadi, meliputi segala sesuatu daripada Nur Allah dengan Muhammad, tetap ada di situ, dan di situ-situ juga, sampai sekarang juga masih di situ. Namun kesadarannya ada pada kita ini, ada pada di dalam jasmani kita ini, yaitu nyawa kita yang melihat, yang mendengar. Itulah sir itu, kesadarannya. Makanya dikatakan tiada yang nyata kecuali Dia, kecuali Allah. Maka seseorang yang betul-betul sudah mentauhidkan Allah, dia pasti paham tentang penyaksian syahadat, tentang sholatnya, tentang amalannya, ibadahnya semua. Dia sudah tidak lagi ada niat untuk beribadah, namun niatnya tetap dilapatkan dalam hati. Namun akunya di situ, misal aku niat sholat maghrib, bukan akunya dia, karena dia sudah tiada, dia sudah fana, lebur keakuannya, karena dia sudah mengenal siapa sebenarnya yang maha ada, yang maha mutlak. Itulah Allah yang maha mutlak, saudara. Jangan dipisah-pisah, jangan disyirikkan, syirik khofi bil khofi. Bahkan kita itu sering mensyirikkan diri kita sendiri.
tanpa sadar, karena itu halus. Kita tidak sadar ketika kita makan, saudara. Kita meyakini bahwa nasi yang mengenyangkan, padahal yang mengenyangkan itu hanya Allah. Nasi itu bisa mengenyangkan berhajat kepada Allah. Allah memberikan sifat kepada nasi. Namun bukan berarti kita tidak makan. Kita tetap makan, namun kita meyakini bahwa bukan nasi yang mengenyangkan. Sama dengan obat. Minum obat itu sunnah, asbab, sebabnya. Namun jangan diyakini bahwa obat itu menyembuhkan. Karena itu adalah syirik khafi bil khafi. Syirik khafi bil khafi itu saya ibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, mungkin begitu saudaraku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.